Ada demo, dia lalu curiga, demonya murni atau dibayari pihak asing. Kepala negara sendiri komunikasi publiknya sangat buruk dan tidak etis. Terkesan mau menantang balik dan tidak terima dikritik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Pada hari Minggu lalu, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan 7 jurnalis dari 7 media di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Videonya lebih dari 3 jam. Ada banyak sekali hal yang dibahas, tapi saya mau membahas satu poin yang menurut saya agak miris dan mungkin rakyat juga merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo. Ini ada hubungannya dengan demo-demo yang terjadi belakangan ini di beberapa kota-kota besar di seluruh Indonesia. Meskipun kata Prabowo, berdemo adalah hal yang wajar dan dilindungi oleh undang-undang, dia meminta kepada publik untuk objektif terhadap aksi demonstrasi di Indonesia. Apakah demo-demo tersebut adalah murni untuk menyampaikan aspirasi atau malah masa bayaran? Menurut Prabowo, demo seharusnya dilakukan dengan damai, bukan membuat kerusuhan seperti bakar-bakar ban dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, Prabowo selalu senang memakai jurus yang sama. Dia waspada akan kehadiran ante-ante asing dan kelompok yang mau membuat onar dan memanfaatkan momentum demonstrasi ini. Kemungkinan, kata dia, ada kekuatan asing yang mau mengadu domba. Beginilah cara standar Prabowo dalam menjawab isu-isu. Curiga ada kekuatan asing yang mengobok-ngobok Indonesia. Ada banyak LSM yang didanai pihak asing. Betul yang dia katakan. Tapi kalau kita objektif, apakah semua demo mesti dibiayai kelompok tertentu atau pihak asing? Kita ambil contoh saja demo penolakan RUU Pilkada yang sempat rusuh. Ada indikasi anggota dewan mau menggunakan putusan dari MA untuk memelintir batas usia calon kepala daerah, yang mana kalau disahkan, maka anak bungsu Pak Jokowi yaitu Kaisang memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Jakarta. Padahal putusan MK memutuskan sebaliknya. Lalu terjadilah demo dan demo itu berujung rusuh. Ributnya sampai kedengaran satu Indonesia. Kalau kita objektif, misalkan demonya santun dan damai, apakah balik DPR bakalan mendengarkan apa maunya rakyat? Saya rasa kemungkinannya kecil. Kalau dibikin survei, mayoritas rakyat pesimis dengan DPR. Anggota dewan, tapi kebanyakan tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat. Wakil rakyat, tapi jarang mau mendengarkan suara rakyat. Kalau rakyat santai-santai apalagi diam, mereka mana mungkin mau mendengarkan. Undang-undang pilkada itu bakalan lolos. Justru karena demonya intens, makanya anggota DPR menyerah dan membatalkan pembahasan RUU itu. Tentu kita bukan mendukung tindakan anarkis atau kerusuhan dalam demo, tapi terkadang demo santun nggak akan didengerin. Apalagi misalnya ketika ada pembahasan RUU TNI yang dibahas diam-diam di hotel mewah sampai malam. Apa maksudnya mereka melakukan itu? Ini sama saja memancing kemarahan dari rakyat. Kalau dipikir secara objektif, apakah mungkin rakyat bisa tenang dalam situasi seperti itu? Wajar kalau mereka marah besar. Demo itu adalah bentuk ekspresi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Kalau kritikan sudah tidak mempan, mau tidak mau mereka harus turun ke jalan. Dan kalau isu itu sangat besar, bikin resah dan bahkan ada potensi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat, demo pasti akan berujung ribut. Kalau kinerja pemerintah bagus, wakil rakyat benar-benar mendengarkan aspirasi dari rakyat, saya rasa demo itu enggak akan pernah ada. Rakyat puas karena merasa didengarkan, pemerintah juga puas karena tenang tidak didemo oleh rakyat. Saya pikir ini adalah win-win solution. Tapi ya sekali lagi, pemikiran pemerintah terhadap orang-orang yang mengkritik itu memang agak lain. Ada kesan enggak boleh mengkritik. Kalau mengkritik harus santun. Tapi lucunya pemerintah pernah ngomong endasmu. Itu sebenarnya tidak santun.
Semua orang tahu kalau kritik santun biasanya nggak akan terlalu dianggap serius, cuma dianggap angin lalu. Mereka yang demo itu tidak melulu karena dibayar, tapi karena banyak yang merasa hidupnya bakal terganggu ketika sebuah kebijakan dari pemerintah dijalankan. Jangan sedikit-sedikit menuduh asing mau mengadu domba. Ini pemikiran keras kepala dan tidak mau introspeksi. Mau menang sendiri, dan rakyat itu seolah musuh yang cuma mau bikin ribut. Rakyat berdemo karena suara mereka tidak didengarkan. Mereka kadang mau negara ini lebih baik, mau menyadarkan pemerintah bahwa mereka itu salah. Terkadang, pemerintah dan wakil rakyat jarang mau mendengarkan aspirasi rakyat kalau tidak ditekan dengan kekuatan besar-besaran. Biasanya mereka bakal nyerah kalau sudah terdesak, terjepit, dan tidak punya pilihan lain. Jawaban dari Prabowo tidak menyelesaikan masalah, tapi cenderung memberi label ke para pendemo. Membuat kita bertanya-tanya, apakah itu demo murni atau demo bayaran? Ini semacam cara untuk menanamkan prasangka negatif, supaya masyarakat ke depannya berprasangka buruk kepada semua aksi demo. Ini agak kontradiksi dengan apa yang pernah disampaikan Prabowo. Dia pernah meminta jajarannya agar komunikasi publik diperbaiki. Tapi sayangnya, justru komunikasi publik yang buruk itu dia yang melakukan. Ketika ada kritik, dia bilang endasmu. Dia juga pernah bilang, biarlah anjing menggonggong, kita maju terus. Pasar saham ambruk, dia nggak peduli karena rakyat nggak punya saham. Ada demo, dia lalu curiga, demonya murni atau dibayari pihak asing. Kepala negara sendiri komunikasi publiknya sangat buruk dan tidak etis. Terkesan mau menantang balik dan tidak terima dikritik. Coba kita balik lagi ke Pilpres. Coba kita objektif, apakah pemilih itu benar-benar memilih atau karena ada bayaran bansos? Banyak tuh kasus sebar bansos saat pemilu. Gimana coba? Bahkan, jujur aja nih, banyak yang merasa hopeless dengan cara Prabowo menjawab berbagai keresahan dari publik. Kesalahannya mungkin ada di pola pikir, dan sepertinya Prabowo itu bukan orang yang mudah diajak diskusi dan diberi masukan. Padahal sejak beberapa pilpres lalu sudah ketahuan Prabowo itu bakal seperti apa. Cara berpikirnya agak aneh bagi sebagian orang. Cara menyampaikan sesuatu kadang agak ngegas dan ada kesan arogan. Cara menanggapi pertanyaan seringkali justru memperlihatkan kualitas Prabowo itu seperti apa. Belum lagi para pembantunya yang menteri-menteri itu. Banyak yang ngomong asal-asalan seolah jabatan itu buat main-main. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, minimal carilah pemimpin yang bersedia dikritik dan bersedia mendengarkan, bukan sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau sudah bersedia dikritik dan mau mendengarkan, itu artinya bersedia memperbaiki diri. Bahkan saya kadang sering mendengar pemikiran Prabowo itu masih stuck di tahun 90-an. Beberapa pemikirannya sudah tidak relevan di zaman sekarang, tapi terus dipaksakan. Pidatonya mungkin terdengar hebat dan berapi-api. Jago pidato tanpa teks, pinter berbahasa Inggris, tapi pemikirannya kadang salah kaprah. Intinya, itulah hasil pilihan mayoritas rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.